Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Purnama Ajis dari kelas 12 TKO3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang SOP perawatan berkala 10.000 km. Dimulai dari lip 1 yaitu pembacaan PKB. Pembacaan perintah kerja dimulai dari nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor rangka, tipe mesin, dan juga warna. Lalu baca juga perintah kerja yang harus kita kerjakan pada saat melakukan pekerjaan. Selanjutnya persiapan tools dan lip, persiapan alat seperti kunci sok dan juga ring, kunci pas, kunci lain-lainnya seperti alat pengukuran atau APD dan juga alat-alat lainnya yang akan kita gunakan pada saat pekerjaan itu harus disiapkan juga. Lalu persiapan lip. Persiapan lip itu adalah luruskan dengan ukuran kendaraan agar pada saat pengangkatan lip itu tidak ada kesalahan dan itu menjadi salah satu safety. Selanjutnya, pemeriksaan lampu-lampu. Pemeriksaan lampu-lampu dimulai dari lampu kota, lampu kepala, lampu jauh dan dekat, lampu dim, lampu sen kanan dan kiri, lampu hajar, lampu kabin, dan juga courtesy switch-nya. Courtesy switch-nya dengan cara tekan tombol yang berada pada pintu, dan jika pada saat tombol tersebut ditekan lampu mati, maka courtesy switch berjalan. Selanjutnya pemeriksaan washer dan wiper dan juga rubber blade dengan cara tekan tuas di samping kiri, lalu tekan untuk posisi miss, dan untuk ke atas INT, dan ke bawah low high. Dan periksa juga pada saat pengusapan air apakah ada bersikan, dan jika ada bersikan maka rubber blade bermasalah dan harus diganti. Selanjutnya pemeriksaan power window. Power window diperiksa di bagian driver, posisi driver dengan cara menarik tuas, dan jika semua berfungsi maka power window masih bagus, dan ya memang masih bagus. Selanjutnya pemeriksaan central door lock dengan cara dari posisi driver tekan, dan jika semua serentak mengunci maka central door lock masih bekerja. Selanjutnya pemeriksaan rem parkir. Rem parkir dengan cara tarik tekan tuas lalu dorong ke bawah dan tarik berapa klik. Standarnya sih 5 sampai 7 klik. Selanjutnya pemeriksaan lampu mundur dan juga lampu rem. Nah, setelah itu pemeriksaan steering dan klakson dengan cara memutar steering sampai mentok ke kanan, lalu tekan klakson, lalu putar ke kiri sampai mentok, lalu tekan klakson. Selanjutnya pemeriksaan tinggi pedal rem dan juga free fly-nya atau gerak bebas dengan menggunakan mistar baja. Ukur berapa tingginya dengan menggunakan milimeter, satuan milimeter, dan tekan sedikit untuk melihat hasil dari gerak bebasnya. Biasanya kurang lebih 10 mm gerak bebasnya. Selanjutnya pemeriksaan nut, bolt di body dan juga safety belt dan juga tutup tangki. Periksa karet pada setiap pintu, apakah ada keretakan pada karet maupun baret atau retak pada bodi kendaraan, dan juga periksa safety beltnya apakah macet atau rusak tidak dapat digunakan, dan itu mempengaruhi dalam keamanan. Selanjutnya pemeriksaan pada bagasi, sama juga karetnya dan juga apakah ada keretakan. Lalu spare tire, ban cadangan, apakah ban cadangan itu ada keausan pada bannya atau pelaknya retak. Selanjutnya pemeriksaan pada tutup tangki, apakah tutup tangki karetnya ada keretakan atau tidak dapat diputarkan atau dikencangkan. Nah, selanjutnya buka kap mesin depan. Tadi sekalian membuka tutup tangki, kap tutup tangki, dan juga pasang fender cover. Selanjutnya pemeriksaan fluida di ruang mesin. Pemeriksaan fluida mesin diantaranya adalah pemeriksaan oli dengan cara cabut dipstick, lalu lap, masukkan kembali, dan lihat kualitas dan kuantitasnya. Jika di antara lower dan upper maka itu kuantitasnya masih dapat digunakan, dan jika warnanya kotor itu harus diganti. Selanjutnya pemeriksaan air washer. Jika air washer harus diisi, ya kita isi.
tar di lip 7. Dan minyak rem kita periksa apakah kuantitasnya kurang atau tidak. Air aki juga diperiksa, dan juga air radiator. Setelah itu pemeriksaan saringan udara dan juga bersihkan saringan udara dengan cara menggunakan semprotan udara, dengan cara dipegang seperti ini, letak, dan ini posisi in dan ini posisi out, dengan cara disemprot dari posisi out ke atas. Nah, jadi kotoran tidak menempel pada, tidak makin menumpuk. Selanjutnya bergeser ke posisi lip 2. Lip 2 karena tidak ada pekerjaan pada lip 2, kita loncat ke lip 3. Lip 3 kita menggunakan helm, APD helm. Selanjutnya posisi lip berada di atas kepala mekanik. Oke, setelah itu pengurasan oli mesin dengan membuka baut daring plug, lalu tunggu sampai oli tersebut terkuras. Selanjutnya kita ganti filter oli juga. Setelah itu periksa kebocoran dan saluran. Periksa pada bagian selang rem dan juga selang bahan bakar, mounting dan exhaust. Setelah itu low arm, cross member, dan spring dan absorber, apakah ada kebocoran atau tidak. Dan juga periksa pada T-rod dan stabilizer apakah kurang kencang atau tidak. Oke, setelah oli terkuras semua, kita pasang kembali daring plug, lalu kita bergeser ke lip 4. Lip 4 posisinya berada pada sedada mekanik untuk bannya. Setelah itu kita periksa wheel bearing terlebih dahulu dengan cara memegang spring, lalu roda tersebut diputarkan. Oke, setelah diputarkan, lalu periksa apakah pada spring, apakah ban itu ada getaran atau tidak. Jika tidak ada, kita lanjut dan periksa kausan ban, apakah ban tersebut masih layak digunakan, dan juga tidak ada retak atau layak digunakan. Setelah itu periksa peleknya juga, apakah peleknya tersebut rusak atau retak. Yang berbahaya sih retak, karena dapat menimbulkan kecelakaan. Kita harus meminimalisir hal tersebut. Selanjutnya lepas roda menggunakan impact dan kunci 21. Membuka secara menyilang kiri kanan atas bawah. Setelah itu simpan roda tersebut pada tempat ban yang sudah disediakan. Setelah itu buka baut yang mengunci brake pad menggunakan kunci 12, lalu angkat brake pad, lalu memulai bersihkan menggunakan brake cleaner. Setelah itu ukur menggunakan vernier caliper. Setelah itu, jika sudah, letakkan terlebih dahulu, dan kita mengukur disc brake menggunakan micrometer. Kalibrasi terlebih dahulu, garisnya ke arah 0. Setelah itu baru pengukuran. Setelah itu pengukuran kolengan atau round out menggunakan dial indikator. Dengan menggunakan alat ini kalian harus hati-hati, karena alat ini sangat berat dan juga rawan dalam pekerjaan juga, seperti mudah jatuh karena tidak ketelitian. Dan tetap alat ini juga harus dikalibrasi terlebih dahulu, diputarkan ke jarum kecilnya, diputarkan ke angka 6, lalu garis yang besarnya ke angka 0. Lalu setelah itu putarkan, kolengannya menghasilkan berapa milimeter. Biasanya 0,06 yang saya sering pakai. Selanjutnya lip 5 adalah periksa kebocoran pada sistem rem. Nah, oke. Posisi lip berada di bawah, menyentuh lantai, ban juga belum dipasang. Selanjutnya kita periksa saluran kebocoran. Periksa pada minyak rem, pada bagian minyak rem, wadah minyak rem, apakah salurannya ada kebocoran meneteskan minyak rem atau tidak. Jika tidak, maka itu masih bagus dan masih layak digunakan. Setelah itu lip 6, pemasangan ban.
dan juga rotasi ban. Setelah itu periksa tekanan ban menggunakan dipik dengan cara kalibrasi terlebih dahulu biasanya, lalu tekan pada jarum pengisian udaranya, tekan. Standarnya adalah 36 PSI. Jika kurang dari tersebut maka itu kurang standar dan harus diisi angin kembali. Oke, jika kurang harus diisi anginnya. Setelah itu pasang ban. Pasang ban sudah tadi ya. Selanjutnya kita ke lip 7. Lip 7 adalah ban ditorsi. Ban ditorsi menggunakan kunci momen dengan skalanya 70 Nm, menggunakan batang sambungan dan juga kunci 21 mm secara menyilang. Setelah itu isi oli mesin sesuai dengan kapasitas engine. Biasanya digunakan SAE 0W 1 KR atau 2,5 liter tanpa oli filter dan 2,7 dengan oli filter. Selanjutnya pemeriksaan di ruang mesin. Pemeriksaan di ruang mesin seperti pemeriksaan busi pemeriksaan busi terlebih dahulu. Pemeriksaan busi biasanya melepas baut terlebih dahulu, lalu buka soket, buka coil, buka soket, dan kita bisa mencabut busi tersebut. Dan pada pemeriksaan 10.000 km ini busi tidak diganti, karena biasanya busi diganti setiap 40.000 km dan juga 100.000 km. Untuk 40.000 km biasanya diganti dengan yang konvensional. Untuk yang 100.000 biasanya diganti dengan yang iridium. Selanjutnya kita pemeriksaan pada ruang mesin. Pemeriksaan pada ruang mesin adalah pemeriksaan suara dan getaran, apakah menghasilkan suara yang abnormal atau tidak. Jika menghasilkan suara yang abnormal, maka itu harus dipertanyakan dan harus diperiksa apa yang membuat suara tersebut, dari mana suara tersebut dihasilkan. Tapi jika tidak ada, maka itu masih layak digunakan. Setelah itu pemeriksaan blow by gas. Blow by gas dengan cara menjepit selang PCP dan menggunakan lap terlebih dahulu, lalu dijepit oleh tang. Dan jika suara berubah, maka blow by gas masih bagus. Setelah blow by gas, pemeriksaan support absorber. Di bagian kap mesin di sebelah kanan dan depan ada absorber. Kita periksa bautnya apakah kurang kencang atau tidak, dan juga periksa karetnya apakah ada keretakan atau tidak. Setelah itu pemeriksaan refrigeran AC dengan cara memutar selektor blower ke full dan juga AC ke full, lalu akan menghasilkan dingin di dalam ruangan, di dalam kendaraan, dan juga suara yang kencang dalam engine. Dan kita lihat pada bagian gelis apakah menghasilkan gelembung atau tidak, dan jika tidak, maka itu masih bagus. Dan jika menghasilkan gelembung, itu harus diperiksa lagi. Selanjutnya pemeriksaan carcoal canister. Carcoal canister diperiksa pada bagian selangnya apakah ada keretakan pada selang. Jika ada keretakan pada selang, itu harus dipertanyakan dan harus diperiksa dan harus diganti di tempatnya. Selanjutnya pemeriksaan fluida di ruang mesin. Periksa di fluida di ruang mesin adalah periksa oli sudah diisi tadi. Setelah itu pemeriksaan minyak rem, karena kita sudah periksa saluran kebocorannya, kita isi jika memang kurang dari upper, dan juga isi air washer, dan juga air aki juga kita isi, dan juga air radiator juga kita isi. Setelah itu pemeriksaan baterai atau aki dengan cara periksa tegangannya menggunakan ampermeter. Pasangkan plus, min dan min, tapi kita putarkan terlebih dahulu ke 20 DOHC karena baterai rata dalam kendaraan 12 volt. Jadi kita arahkan ke lebih dari 12 volt, yaitu 20. Kita tempelkan. Standarnya adalah 12. Jika 12 lebih sedikit, itu tidak apa-apa, itu masih bagus. Setelah itu pemeriksaan level elektrolit menggunakan hidrometer. Cabut pen plug, lalu masukkan masukkan hidrometer dan sedot
air aki. Jika menunjukkan jika air aki tersebut mengarahkan kepada warna merah, maka air aki harus diganti. Dan jika ke warna putih, itu baterai harus dicas. Dan jika air aki ke arah warna hijau, maka itu masih bagus. Ya, setelah itu pemeriksaan kondisi fisik baterai. Pemeriksaan dari bodi, apakah bodi tersebut ada rusak atau lecet, dan juga pemeriksaan kuantitas dari air baterai, apakah kurang atau tidak. Tapi ini akan diisi. Selanjutnya pemeriksaan pada terminal, apakah terminal ada keretakan atau ada kerusakan, dan juga kita periksa dari fan plug-nya. Fan plug-nya kita cabut, kita lihat apakah ada yang menghambat atau tidak. Jika tidak, ya itu masih bagus. Selanjutnya kita berinjak ke lip 8, yaitu pengencangan kembali baut dari plug. Posisi lip ini berada di atas kepala mekanik juga, karena posisi dari plug di atas kepala mekanik, di bawah lebih tepatnya kita taikan. Setelah itu kita kencangkan. Jika sudah, turunkan kembali pada posisi awal. Lalu finishing, bersihkan unit setelah maintenance. Letakkan part bekas kendaraan di bagian kiri depan. Lepas fender cover. Setelah itu pengecekan seluruh pekerjaan oleh Karu. Jadi seperti itu pekerjaan SOP dari perawatan berkala 10.000 km. Oke, pekerjaan selesai. Dan cukup sekian presentasi perawatan berkala dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.